Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dunia lain, masih bersama saya Ali. Pembahasan kita di sesi ini kita akan membahas tentang ini, eh, pasrah atau goblok, atau pasrah vs goblok. Ini judulnya agak aneh ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya akan mencoba bercerita untuk teman-teman ya kan di sini ya kan. Jadi dan ini kebanyakannya terjadi di lingkungan kita, banyak sekali terjadi ya kan. Apa sih maksudnya tema kita atau judul kita kali ini? Jadi gini, satu waktu itu saya ada ketemu dengan teman lah ya, dengan teman terus kemudian usahanya ini sudah 3 bulan ini tidak ada pembeli. Ya ada pembeli tapi tidak seramai dulu. Terus ngobrol lah dengan saya ya kan, ngobrol. Terus saya nanya, biasanya berapa omsetnya? Dulu ya kan. Dulu lumayan mas, dulu ini lumayan banget ya kan. Ya satu hari ya dia jual makanan ya, ya sekitar 1 jutaan lah gitu kan. Ini untuk kalangan jualan ini apa namanya, jualan di pinggir jalan gitu. Lumayan besar mas ya. Iya teman-teman. Kalau sekarang berapa? Sekarang ini udah mulai ini ya, macet lah. Kira-kira dapat 200 ya, kadang 100 lebih gitu kan ya. Oh gitu. Terus saya bilang, apakah pernah ini apa namanya tuh bermasalah dengan orang lain? Nggak pernah sih, nggak pernah bermasalah gitu. Oh iya. Terus saya nanya lagi, pernah dicek nggak sama ini apa namanya indigo, saya bilang gitu, untuk orang yang pandai melihat secara astral, saya bilang gitu. Dia bilang gini, waduh, saya tuh ndak masalah itu tuh ndak terlalu ini ya mas. Saya ini yang penting semuanya udah saya pasrahkan sama Allah, Gusti Allah bilang gitu kan. Saya yakinnya Gusti Allah tetap baik sama saya lah, dalam konteks dengan keyakinannya itu sampai tidak mempan terhadap usahanya ataupun pada diri. Terus saya bilang gini waktu itu, gini mas, saya bilang gitu kan, jenengan saya kasih analogi berpikir tapi jangan tersinggung ya, saya bilang gitu kan. Gini misalkan gitu, ada orang dengan sebab atau tanpa sebab ya kan, ada orang-orang lain maksudnya dengan sebab atau tanpa sebab ini tidak suka dengan usahanya jenengan, terus akhirnya nyuruh orang lain yang biasa berbuat jahat, misalkan entah itu kita nyebutnya preman, entah kita nyebutnya apa segala macam ya kan, kita nyebutnya preman aja misalkan. Nah ini untuk melukai jenengan misalkan, dibayarlah preman itu. Kira-kira apa yang jenengan lakukan mas, saya bilang gitu kan. Oh saya tetap mempertahankan diri sekuat saya bisa mempertahankan diri, kata teman saya itu gitu ya kan. Oh iya. Terus akhirnya saya bilang gini, jenengan agamanya apa mas? Ya sama, kita agamanya Islam. Terus saya bilang begini ya kan, menurut jenengan, saya bilang, menurut jenengan apakah selain manusia yang bisa dilihat ada makhluk lain yang tidak bisa dilihat sama kita, saya bilang gitu. Ya banyak mas, banyak. Ada malaikat, ada setan, ada iblis, ada jin, kata dia bilang gitu kan. Oh iya.
Terus saya analogikan gini. Nah, itu kalau misalkan ada orang yang tidak suka dengan sampean, kemudian nyuruh preman untuk melukai sampean, itu jenengan mempertahankan diri. Nah, pertanyaannya sekarang, ya kan? Kalau misalkan preman itu datang, ya kan, terus kira-kira jenengan tidak mampu ngatasi, ini gimana? Ya saya tetap minta bantuan. Ya saya tetap menggunakan koneksi segala macam untuk mengatasi itu. Terus saya bilang gini, nah jika preman itu tidak kelihatan, ini kira-kira gimana? Terus dia bilang, tidak kelihatan tuh gimana? Ya kan tadi kan saya bilang, jenengan yakin tidak ada makhluk lain selain manusia yang bisa dilihat mata kita ini, yakin nggak? Jenengan bilang yakin, saya bilang gitu. Nah kalau seandainya yang disuruh itu tidak kelihatan sama mata kita, ini kira-kira jenengan apa yang diperbuat? Diam dia. Sebagaimana preman itu kalau misalkan mendatangi sampean, ya kan? Apakah jenengan cuma bilang ini, wah saya tetap berpasrah diri kepada Gusti Allah. Preman datang bawa celurit atau bawa sangkur atau bawa pedang misalkan gitu membaca saya, silakan aja, Gusti Allah tetap bela saya. Apakah seperti itu? Saya bilang gitu kan. Cuma yang ini konteksnya tidak kelihatan. Diam dia, kemudian dia mulai berpikir analogi yang bagus. Terus akhirnya bilang ke saya, ya kan, kira-kira menurut jenengan kenapa ini Mas Ali? Terus saya bilang gini, wah saya tidak tahu, saya bilang, saya ini tidak tahu. Saya ini cuma sudah diperiksakan belum, sudah dicek belum, saya bilang gitu kan. Atau lagi kalau misalkan dicek, ya kan, misalkan dicek, kerugiannya apa? Saya bilang gitu kan. Sama sampean itu kerugiannya apa? Ya kan. Terus saya bilang, wah ini hubungannya syirik ini Mas, bilang gitu kan. Loh, enggak, syirik itu apa sih, saya bilang gitu kan. Nah, syirik itu kan, saya bilang syirik itu kalau menyembah selain daripada Allah, saya bilang gitu kan. Nah, ini kalau minta bantuan indigo untuk melihat apakah ada gangguan itu, apakah ini syirik? Enggak, toh saya bilang gitu. Sebagaimana misalkan kita sakit perut, kita ke dokter, ya kan, terus dokter ini kan punya analisa, kira-kira sakit perut itu disebabkan apa? Apakah sakit mah, atau mungkin tukak lambung, atau mungkin asam lambung, atau mungkin usus 12 jarinya bermasalah, atau mungkin usus besarnya, atau mungkin usus buntunya, saya bilang gitu kan. Nah analisa itu kan diperlukan, itu yang nangani dokter karena dia punya kompetensi tentang hal itu. Nah kalau ini jenengan tanya, ya kan, dengan indigo, ya kan, ruginya apa, saya bilang gitu kan. Nah tanya ini ya jangan tanya dengan satu orang aja, enggak. Jenengan tanya 1, 2, 3 atau bahkan 4 orang, saya bilang gitu kan. Sebagaimana misalkan kita sakit, kita ke dokter A, B, C, D, itu kan ada apa ya? Ada hipotesa atau apa, ada kesimpulan dari sakit kita ini mana yang ini ya, sakitnya di mana, gitu kan. Terus dia mikir lagi, kira-kira di mana masih nyari indigo, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, nah, jenengan kan temennya banyak, saya bilang gitu kan. Punya keluarga juga banyak, saya bilang gitu kan. Ada grup keluarga enggak, saya bilang gitu kan. Ada Mas. Nah tanya di grup keluarga, ya. Oh iya ya, dia bilang gitu kan. Ada grup suku enggak, saya bilang gitu, atau grup nama enggak, atau grup SMA, atau grup SMP, atau grup SD, atau mungkin grup alumni universitas mana, misalkan angkatan berapa, itu ada enggak? Bisa ditanya di situ. Oh iya ya, saya bilang gitu. Akhirnya terbukalah ini pemikirannya. Terus akhirnya dia bertanya dengan beberapa indigo, dan satu dengan yang lain indigo itu tidak saling kenal. Waktu itu ditanya sekitar 3 orang,
tiga-tiganya mengatakan hal yang sama. Jikalau tempat usahanya itu ditutup atau dalam artian konteks ya, saya kurang tahu Pak, ditutup seperti apa enggak tahu, ya kan. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya beberapa hari kemudian, ya kan? Mas, saya udah nanya indigo itu 3 orang, terus gimana, saya bilang gitu. Ya katanya tempat saya ini ada yang disuruh ngirim foto segala macam tuh, katanya kena tutup katanya. Nah, terus ini gimana Mas? Kira-kira kalau diruqyah bisa enggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini loh ya kan. Ruqyah mandiri itu tuh ibarat kata itu seperti kita sakit kepala, kemudian kita ke warung membeli obat. Ya. Nah kalau misalkan kita sakit perut, ya kan kita ke warung beli obat. Ya. Sakit apa? Sakit perut. Ya dikasih obat sakit perut. Tapi tidak tahu itu perutnya itu pas atau enggak sakitnya itu. Jadi bisa jadi pas, bisa jadi enggak. Terus gimana Mas enaknya? Terus saya bilang gini, coba tanya lagi, kira-kira kenal dengan ahli spiritual atau supranatural enggak? Saya bilang gitu kan. Ya teman-temanmu itu, saya bilang gitu kan. Nanti saya tanya lagi Mas. Dia nanya, apakah ini kategorinya harus ustadz atau harus kiai gitu kan? Terus saya bilang gini sama dia, wah itu tergantung sama jenengan. Tergantung. Tapi yang jelas itu kita di sini ikhtiarnya adalah mengobati. Jadi tidak ada penyembahan terhadap yang lain itu, tapi yang jelas itu mengobati. Terus akhirnya dia cari lagi orang, kemudian ketemulah dengan seseorang yang soleh, kebetulan juga ustadz juga ya kan. Kemudian sama ustadz ini ditangani ya kan, didoain atau segala macam sih kurang paham kan. Ya kan, dikasih air dicampur apa itu saya kurang paham juga waktu itu. Terus akhirnya dia kembali lagi ke saya kan, udah Mas, udah ya syukur alhamdulillah gitu kan kalau udah selesai. Tapi yang indigo kemarin masih ada nomornya, masih ada ini dari teman-teman, dari saudara-saudara ada nih 3 orang masih hubungan dengan saya. Nah coba difoto ulang atau di video ulang, kemudian kirimkan lagi ke indigo itu, apakah ini sudah selesai atau belum. Nah, kemudian diproses lagi sama dia, terus dia bilang sudah Mas, sudah bersih, dan kemudian usahanya berjalan kembali. Nah jadi maksudnya pasrah itu ini bukan suatu hal yang harus kita menafikkan segala sesuatu sehingga kita ini menjadi tidak berpikir secara analogi yang benar. Paham ya? Ini ya. Makanya pasrah itu apakah itu menyerah gitu. Paham enggak? Ya. Jadi seperti analogi pertama tadi, jika orang lain tidak suka dengan kita, kemudian dia nyuruh preman itu datang nyamperin kita untuk melukai kita, gitu. Apa yang kita lakukan? Kan tidak mungkin kita cuma berpasrah diri, ya Allah, ini preman datang bawa celurit ya kan, udah di depan rumah, tolonglah hambamu. Ya doa, tapi kan dia harus usaha. Bener enggak? Paling enggak usahanya apa? Ya berdoa, lepas itu kan telepon polisi ke, telepon tetangga ke, telepon siapa ke. Tolong ini gini, minta tolong. Sama sebenarnya. Kalau misalkan kita sakit pun kita juga harus punya ikhtiar. Ya. Misalkan kita sakit kepala atau sakit perut, wah sakit banget. Kan enggak mungkin kita pasrah aja gitu. Allah juga yang menyembuhkan, nggak usah ke dokter. Ya ini ya ikhtiarnya ini paham ya. Ini kalau misalkan dengan analogi yang sangat vulgar sekali atau dengan analogi yang kasar itu misalkan gini, misalkan saya jadi kiai atau jadi ustadz dan saya ini orang kasar misalkan.
terus ada orang seperti itu. Saya bilang gini, lah kalau misalkan saya jadi malaikat itu, terus kamu berdoa, saya pasrah aja sama Allah. Lah memang kamu siapa? Bener ya. Jadi gini teman-teman ya. Di sesi ini adalah bagaimana caranya kita ini mengesampingkan ego, mengesampingkan pemikiran. Misalkan ada pemikiran gini, wah saya tidak yakin kalau santet itu ada. Misalkan seperti itu. Ya kan? Nah ini jikalau teman-teman tanya dengan indigo, jangan tanya sama dukun loh ya, atau jangan sama kiai atau ustadz ya. Tanyalah sama indigo dulu, dan tanyanya ini jangan cuma satu orang. Kalau lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan mereka tidak saling mengenal, dan itu sama hasilnya, ngomongnya sama. Nah ini kira-kira pendapatnya teman-teman itu menjadikan apakah santet itu memang benar-benar ada atau tidak, karena lain orang pun omongannya sama. Jangan seperti itu. Jadi kita menafikan dulu pemikiran, ego, menafikan paham ya segala macam yang kita ini kan. Nah kemudian baru diatasi masalah itu ya kan? Nah kalau misalkan gini, kalau misalkan kita terkena usaha, kemudian usahanya seperti itu, kira-kira kalau misalkan 1 hari misalkan jualan makanan dengan omset misalkan 100.000 aja di zaman sekarang, ini kira-kira besok dibelanjakan lagi nih untuk belanjakan lagi untuk jualan plus untuk kebutuhan, ini kira-kira bisa cukup atau tidak? Ya. Kita tidak usah memikirkan nabung untuk kaya segala macam, tidak, maksudnya seperti ini. Dan ini teman-teman ya, ini tidak semua hal itu harus punya sebab, karena rasa iri dan dengki pada hati manusia itu kadang-kadang terjadi ya kan, tanpa sebab orang itu melakukan kejahatan sama kita, tapi memang benar-benar hatinya memang hitam, sehingga dia berpikir tentang orang lain jelek terus. Paham ya teman-teman ya? Jadi pasrah vs goblok ini saya rasa teman-teman udah mulai paham. Oke teman-teman, gitu aja video kita sesi ini ya kan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Dan akhir kata, salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.